my channelnya Mama Muda. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang dampak dari COVID itu kemana aja dan seperti apa. Nah, kalian tahu kan bahwa COVID saat ini benar-benar menyerang banget nih masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri menetapkan lockdown. Nah, lockdown itu yaitu penutupan akses. Jadi kita nggak bisa masuk ke suatu tempat ataupun pergi ke tempat lain seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak sekali dampak yang dirasakan oleh berbagai sektor. Nah, sektor apa aja ya yang terdampak dari COVID ini sendiri? Yuk kita bahas. Yang pertama, sektor wisata. Nah ya, kalau kita pengen jalan atau bosan banget nih udah di rumah nih, karena selama ini kita udah lockdown hampir 4 bulan. Nah, jadi ya bosan gitu ya kan, nggak bisa kemana-mana, malah di rumah aja. Nah, jadi tempat wisata-wisata pun akhirnya tutup dan mem-PHK karyawannya. Kita nggak bisa nih mau ke luar negeri atau mau jalan-jalan ke dalam negeri karena itu tadi adanya lockdown. Yang kedua yaitu sektor manufaktur. Nah, sektor manufaktur ini sendiri meliputi pembuatan tas, pembuatan sepatu, pabrik-pabrik seperti itu. Jadi akhirnya karena kita di lockdown tadi, kita nggak punya penghasilan, jadi menurunnya daya beli dari masyarakat, sehingga banyaknya manufaktur pabrik yang tutup seperti saat ini yang kita ketahui, yaitu dari pabrik Gucci sendiri. Nah, biasanya Gucci itu membuat tas sebanyak 1.000 untuk per bulan. Tapi sekarang setelah adanya lockdown ini sendiri, Gucci akhirnya mengeluarkan tas hanya 450 saja. Sekarang yang ketiga, sektor perekonomian. Oleh karena tadi sektor wisata ini ya terdampak COVID dan sektor manufaktur juga, akhirnya membuat perekonomian itu turun sekali. Karena tadi daya beli masyarakat yang kurang dan banyak yang di PHK, sehingga perekonomian tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jika lockdown ini terus-menerus dilakukan oleh pemerintah, maka tidak lama lagi perekonomian seluruh dunia akan merosot. 4. Sektor transportasi. Transportasi umum tidak lagi diminati oleh masyarakat karena masyarakat saat ini jarang untuk keluar rumah, dan mereka keluar rumah saat benar-benar membutuhkan aja, seperti saat mereka ingin ke pasar atau saat mereka sedang ada urusan yang penting baru mereka akan keluar. Begitu masyarakat lebih cenderung untuk keluar saat mereka punya pentingan seperti itu. Oleh karena itu, transportasi umum ini akhirnya tidak digunakan lagi oleh masyarakat, seperti transportasi pesawat, transportasi umum seperti bis atau ojek atau apapun itu yang publik. Nah, itu sekarang masyarakat tidak lagi menggunakannya. Pihak penerbangan banyak mem-PHK karyawannya karena tidak lagi ada perjalanan dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Hal itu dikarenakan karena takutnya masyarakat untuk memegang atau berada di tempat umum karena penyebaran COVID di tempat umum lebih tinggi daripada hanya sekedar di rumah saja. Sektor sosial. Nah, hal ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya akhirnya memilih untuk social distancing. Nah, seperti saat yang kita ketahui adanya pembatasan untuk sholat berjamaah atau ibadah yang lainnya, sehingga kita pun terutama masyarakat muslim yang ingin berjamaah akhirnya harus pikir-pikir dulu nih, dan dengan adanya seperti itu akhirnya membuat masjid-masjid kosong, tempat ibadah-ibadah yang lainnya juga kosong, dan tidak adanya sosial antara satu dengan yang lainnya.
Dan untungnya, tapi saat ini kita memiliki media sosial yang masih bisa memungkinkan kita untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang keenam, sektor pangan. Tentu saja lockdown ini membuat persediaan pangan terganggu karena diadakannya lockdown ini sendiri, sehingga pendistribusian pangan sendiri pun ikut terganggu dan akhirnya mengalami kelangkaan pangan. Sehingga pada saat ini yang kita rasakan, pangan semakin naik harganya, dan akhirnya itu membuat banyak sekali lapisan masyarakat memilih hanya makan dengan seadanya saat ini. Yang ketujuh, sektor pendidikan. Banyak siswa yang melakukan belajar itu lewat dengan media sosial. Mereka hanya belajar di rumah, sedangkan gurunya hanya memberikan tugas tanpa mengajarkannya. Tapi ada juga beberapa guru yang mengajarkannya lewat video. Banyak sekali siswa yang kebingungan untuk menghadapi tugas ini, dan akhirnya orang tua yang harus menjadi guru untuk anaknya di rumah. Nah, selain itu banyak sekali berita-berita di TV bahwa banyak sekali anak-anak yang tidak bisa melakukan pembelajaran lewat handphone karena keterbatasan biaya untuk membeli handphone, keterbatasan biaya untuk membeli kuota, yang tidak semua orang memiliki uang yang cukup. Gak ada berita mengenai ayah yang mencuri handphone anaknya belajar lewat media sosial. Yang kedelapan, yaitu sektor hiburan, di mana saat ini banyak sekali musisi yang tidak bisa konser, yang tidak bisa menampilkan suatu karya di tempat-tempat yang memiliki banyak masyarakat di sana. Oleh karena itu mereka juga terganggu, tidak bisa berekspresi, tidak bisa berkarya. Walaupun saat ini sedang adanya lockdown, mungkin pemerintah punya opsi yang lain untuk menghadapi adanya COVID ini sendiri. Nah, bagaimanapun hidup kita pasti tetap akan terus berdampingan dengan COVID ini. Karena COVID ini sangat susah sekali ya untuk dibasmi secara benar-benar tuntas. Oleh karena itu, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga agar tetap sehat, tetap bugar, dan tidak menularkan penyakit kemana-mana. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan terus berkarya. Untuk kalian, jangan lupa subscribe dan like-nya. See you!